contoh, saya nanya sesuatu, kalau dia lagi murung atau lagi diam, itu jadi bisa pemicu jadi masalah besar, jadi ribut. Oh ya, saya ngelaporkan, tadi dulu cut dong, gimana mas? Briefing dulu bentar deh. Pak Sandy, boleh ceritakan dong Pak Sandy, ada apa sih sebenarnya hari ini? Agendanya hari ini tuh saya jumpa preskon karena saya kemarin ngelaporin saudara Eva ke Polda dengan tindak pidana penganiayaan sama pengancaman. Kronologinya gimana Mbak Sandy sampai akhirnya Mbak Sandy itu melihat untuk akhirnya melaporkan kejadian itu? Karena saudara Eva tersebut seminggu yang lalu menodong saya dengan pisau dan mengancam ingin membunuh saya. Pak Sandy, boleh tahu Eva itu sebenarnya siapa sih? Apa kekasih kah, pacar kah, atau apa gitu? Pacar, tapi kita udah ada plan mau menikah sih di bulan 11 yang dikatakan oleh saudara Eva. Ini boleh diceritain sedikit lagi nggak? Seperti apa kronologisnya awalnya Eva disamar itu di tanggal berapa, kejadian jam berapa? Kejadian waktu dia nodong saya pisau itu di hari Sabtu, persisnya jam 12.20 malam, udah masuk ke tanggal 2. Itu apa yang mengawali bisa seperti itu? Saya datang ke apartemennya saudara tersebut, baik-baik, tapi saya ditodong dengan pisau. Tujuannya apa? Pasti ada bikin marah kan? Lucunya. Enggak ngerti, memang basically-nya memang dia temperamen. Gak ada masalah aja ribut. Udah beberapa kali nyekek saya. Mas Eni sendiri apa memang selama dekat dengan saudara Eva sendiri? Em, Beliau sering melakukan kekerasan gitu. Mulai aneh itu sebulan terakhir, karena saya jalan tinggal bersama beliau itu sekitar masuk 4 bulan deh. Berarti udah ya 4 bulan hubungannya. Iya, jalan hampir 4 bulan. Mulai kelihatan aneh itu sekitar sebulan terakhir ini. Udah mulai berani nyekek saya, terus berkata kasar seperti anjing, babi dan sebagainya. Udah gitu sempat nyekek saya beberapa kali dan itu mengakibatkan saya sampai mau nelan air liur aja, diam aja sakit. Sampai saya ke psikiater endingnya. Itu hitungannya berapa kali Mas Sandy alami kekerasan? Kurang lebih 4-5 kali. Terakhir ini dia nodong saya pisau dan mengancam saya udah nggak bisa toleransi lagi sih sebenarnya. Selain Mas sendiri dikasih kekerasan ada lagi juga yang alami? Dia sempat memegang gelas juga, mengancam ingin memecahin kepala saya. Itu apa? Sama ini kan tadi bilang udah sebulan ya, mau akhir ini kan ya. Kurang lebih sebulan ini udah kelihatan ya kayak temperamen, mulai mukul, terus berkata-kata kasar, terus sampai nodong saya pisau segala macam. Tanyakan nggak sih kenapa langsung seperti itu? Kalau saya sih menilainya gini loh mas, nggak ada masalah sebenarnya. Memang dianya aja yang temperamen. Jadi kalau contoh, saya nanya sesuatu, kalau dia lagi murung atau lagi diam, itu jadi bisa pemicu jadi masalah besar, jadi ribut. Kak, ini kan kejadiannya tanggal 2 ya, kenapa baru laporin kemarin? Beberapa kali saya memaafkan. Saya masih memaafkan lah intinya. Terakhir dari todong pisau saya udah nggak bisa. Ancamannya seperti apa? Ancamannya begitu saya datang ke apartemennya, begitu dia mau nutup pintu nggak sampai 1 menit, di samping pintu itu kan kitchen set ya. Itu dia langsung ngambil pisau, ku bunuh kau, dengan kata-kata seperti itu. Kalau saya sudah pernah bunuh orang, kalau kau belum pernah. Apa itu ada kaitannya sama pernikahan Mbak Sandy nantinya atau seperti apa gitu? Saya nggak ngerti. Intinya yang saya nilai dia memang temperamen sih. Terus akhirnya hubungan ini seperti apa Mbak ke depannya Mbak? Terus masalah pernikahan juga yang tadinya akan mau menikah juga sama. Ya saya nggak tahu ya mas, kalau untuk urusan jodoh kembali lagi ke Tuhan ya. Saya nggak ngerti. Yang intinya udah membahayakan nyawa saya dong. Ya kan, dan saya juga sakit-sakitan, sering bolak-balik ke rumah sakit terus dengan kejadian kayak gini. Tapi apakah terakhir ini kemarin yang penodongan itu udah minta maaf atau seperti apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada etikat baik juga.
Saya udah beberapa kali komunikasi, telepon dia sampai berapa ratus kali mungkin ya. Nggak direspon. Direspon pun diangkat sebentar, itu pun saya dimaki-maki. Berarti kakak sendiri sebelum melaporkan ini sudah melakukan visum begitu Pak? Enggak, seperti yang tadi saya sampaikan. Udah beberapa kali dia ngelakuin kekerasan, saya masih memaafkan. Tapi terakhir dengan dia nodong saya dengan pisau, dengan pengancaman seperti itu, ya saya katakan tadi saya nggak bisa toleransi lagi. Tapi yang sebelumnya udah ada bukti-bukti kekerasannya. Saya lapor ke Polda persis kemarin sore, terus visumnya malam, di antara sekitar jam 7 sampai ke jam 8 malam lah prosesnya. Saat di malam itu apa sih yang Kakak rasakan? Apakah ada goresan atau luka di otak? Ini kan udah seminggu ya, kemarin kena pisau di telunjuk jari saya. Ini. Terus ada juga di bagian sini, cuman udah bekas garis ya. Terus dada saya sampai sekarang sakit. Jadi saya besok rencananya mau ke rumah sakit MMC untuk periksa. Itu kenapa Kak bisa sakit itu? Habis dia nodong saya pakai pisau, dia nyekek saya, dorong saya, terus dia apa sih, meeting ya? Meeting gitu. Ya pokoknya gitulah, saya kan nggak ingat persis ya. Pokoknya tangan udah kemana-mana. Dada saya tuh sakit. Pertama saya ngiranya, oh mungkin ini nanti 2 hari 3 hari sembuh lah ya. Ternyata sampai seminggu itu saya sulit tidur. Terakhir makin sakit. Saat di meeting itu sempat teriak, udah tolong psikolog. Akhirnya saya ngelawan. Saya nggak teriak sampai segimananya sih. Intinya saya melakukan perlawanan. Di dalam kamar itu siapa orang? Kenapa? Kemarin saya datang ke apartemen saudara FH tersebut, saya sama asisten saya. Nah, asisten saya kan, saya mikir kan ini urusan intern pribadi ya, antara saya sama saudara FH ya. Ternyata asisten saya nggak turun ke bawah, dia nunggu di depan pintu. Jadi dia ada ngerekam. Saksi juga ya? Ada beberapa rekaman. Berarti ini laporan ini sudah mulai diproses per hari ini gitu Pak? Per kemarin, Kemarin? saya lapor ya, untuk prosesnya mungkin jam kerja ya Mbak, Senin ya. Gitu. Untuk dalam kamar ada berapa orang? Dia sendiri aja. Sama papa? Iya, sama aku. Iya, berdua. Proses selanjutnya bagaimana Pak? Gimana? Ada apa lagi dari visum? Tadi kan udah kalau visum. Saya lagi nunggu panggilan dari Polda Metro Jayanya untuk BAP. Kak, seandainya Eva berniat untuk damai, apakah mau menerima atau mau lanjut? Saya belum bisa komentar sekarang. Ya dilihat nanti ya Mas ya, bagaimana. Bukti-buktinya hanya hasil visum. Ada beberapa video, foto, sama visum juga. Jadi itu kasih. Saya sempat ke psikolog loh Mas. Bukan psikolog, ke psikiater. Boleh kat nggak sih? Saya sampai ke psikiater karena saya ngalamin trauma, terus semenjak dia todong saya pakai pisau itu, tangan saya udah mulai shaking terus, gemeter, terus dada saya ya kayak panik attack gitulah. Berarti emang bikin trauma dari itu ya? Iya, diagnosa dokter juga seperti itu. Dan saya juga sekarang konsumsi obat dari dokter juga karena kejadian itu. Apakah masih berani bertemu dengan Eva? Saya belum tahu ya. Saya ikutin proses hukum yang berlaku aja. Nanti kalau dipertemukan, apakah berani juga masih? Tanpa dampingan polisi sepertinya saya nggak berani, Mas. Mas Dendi, terakhir dong, harapannya apa dengan laporan ini buat Mas? Bentar, Cleo. Beb, gimana Beb? Apa tadi pertanyaannya? Harapannya gimana dengan pelaporan ini? Harapannya segera diproses. Saya yakin apa itu? Saya Saya yakin proses hukum yang berlaku di Indonesia bahwa polisi itu tidak baik. Ya, gimana Mas? Panas. Gimana? Harapannya jalan hukum jalan. Harapan saya? Proses hukum jalan. Boleh ulang? Bang Arif? Kak Sandy, mungkin apa harapannya dengan kasus ini? Saya berharap proses hukum, gimana Mas tadi? Blank. Iya. Gimana?
dan berjalan sesuai dengan Saya berharap proses hukum berjalan dengan lancar. Iya, iya, iya. Ya. Gimana harapannya Mbak ini? Harapan saya proses hukum berjalan dengan lancar. Saya yakin di Indonesia ini bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Itu aja sih harapan saya. Saya belum bisa komentar banyak juga sih, Mas.